dari HP aku. Ngajak gabung gimana sih? Ini ya? Iya. Ngajak gabung yang Itu mana? tambah plus. Iya kan? Yang berorang. Ini kan? Yang berorang. Itu selanjutnya dulu. Masuk. Selanjutnya. Ih, Tutorial. aduh. Selanjutnya. Ih, Halo. lambaikan tangan. Sabar ya. Udah. Aku lihat bisa. Cek. Suara aku jelas nggak ya teman-teman yang udah join? Cek. 1 2 1 1 1 2. Jelas, oke. Sebentar ya, nanti tetap dimulainya jam 4. Kita sharing-sharing dulu selagi nunggu teman-teman yang bisa bergabung. Hah? Coba tanya Mbak Lai deh, tadi gimana caranya? Ya tadi cuma di sini doang. Oh, ini kalau ini komen. Yuk, sebelum mulai teman-temannya diajakin buat ikutan live hari ini karena kita punya tamu spesial hari ini yang gak cuma dokter, beliau juga influencer, beliau juga host TV di sebuah stasiun TV besar di Indonesia. Jadi obrolan kita hari ini bakal seru banget karena kita durasinya tidak akan lama. Yuk diajakin yuk, di-share ke teman-temannya yuk. Buat live-nya teman-temannya diajakin. Bisa? Hah? Terus gimana ya? Jadi caranya gitu doang kan? Kok mandek Mbak? Kamu yang gak ada koneksi. Wah, udah ada yang nge-share Kak Meliana Zunika, good job. Yuk yang lain yuk ikutan temenin di-share yuk. Oh iya, hari ini bakal ada hadiah spesial buat teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya share ke teman-temannya. Karena live kali ini akan berbeda dan dengan tamu spesial. Belum dirit ya.
Mbak share linknya tadi. Aku udah masuk. Pakai ini lain deh. Iya, ini pakai HP Amel. Terus dikirim ke siapa gitu? Ke DM Amote aja. Gitu. Oh, kesini cuma gini doang ya? Oh ini. Ini sih. Berarti ada. Bukan ya? Kamu coba. Oh, itu bisa kok aku yang nggak ilalah. Saya tempatku juga nggak bisa ini. Oh, ini format dulu atau gimana? Itu kan kita udah mulai duluan kan, Mel? Nggak bisa ya. Kita belum mulai ya teman-teman. Jadi karena kita masih mau nunggu teman-teman yang lain buat gabung hari ini biar nggak ketinggalan live hari ini sama tamu kita. Beliau dokter, beliau influencer, juga sebagai TV host di salah satu stasiun TV besar di Indonesia. Bisa nggak? Dia tuh sampai dia ada di sini deh. Sampai kamu dia ada. Oh, aku tahu. Karena Instagramnya dikunci. Dibuka dulu aja, dibuka dulu. Oh iya iya, Instagramnya dari gitu. sini Mel. Jadi kan nggak semua orang bisa nonton. Tapi emang kita buat umum sih ininya. Live-nya tuh buat umum sebenarnya. Nah, jadi dibuka dulu, nanti kalau bisa dikunci lagi. Iya, aku baru ingat. Ya udah. Tapi udah bisa mulai ini nggak ya? Kalau nggak dimulai dari awal aja nggak? Kalau emang nggak masih nggak ngejolin. Soalnya punya. Nah, Bisa bisa. iya. Dekat juga gitu tuh. Iya, makasih ya Mbak. Kan ini mulai nggak mas. Bisa. Bisa. Hektik banget ya. Udah kita mulai sebelumnya kan. Udah kok, aku udah bilang kok. Mana? Aku undang. Aduh, siapa? Dokternya di follow dulu. Dokternya di follow dulu.
Repot ya Mel. Udah dibaca. Share sekarang ya? Oke, sudah jam 4. Aku sapa dulu teman-teman yang sudah bersedia menunggu. Mohon maaf agak lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman di sana juga sehat, sukses. Oke. Em, Hari ini kita bakal live bersama tamu spesial, yaitu seorang dokter, seorang influencer, dan juga TV host di salah satu stasiun TV besar di Indonesia. Jadi bakal seru-seruan live hari ini dengan tema yang seru juga yang sudah kita share ke teman-teman dari hari kemarin ya kayaknya. Jangan lupa disimak live-nya sampai selesai karena nanti akan ada hadiah menarik. Udah. Iya udah masuk. Hah? Enggak, ini satu. Hai. Halo. Oke, halo dokter, cantik banget hari ini. Makasih. Mel, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Dokter gimana kegiatannya, lancar hari ini? Hai. Agak nge-lag ya. 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 Mbak Melda. Ya. Oke. Kita mulai sekarang, dokter? Iya, boleh. Boleh. Halo, assalamualaikum dokter. Gimana kabarnya hari ini? Jadi di sini teman-teman dari Amote dari NASA yang bergabung live hari ini pengen nyimak nih live-nya dokter yang cantik, dokter Sabrina hari ini. Aduh, terima kasih banyak Mbak Melda, makasih banyak teman-teman semua yang udah menyempatkan ya waktunya untuk ikutan live. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Sabrina Raisa, panggilannya biasanya Dr. Sasa nih, Mbak Melda, gitu. Iya, dokter Sasa, oke. Dr. Sasa, iya. Saya dokter umum, terus juga yang antusias ya di bidang estetik, juga sekarang jadi host di acara Hidup Sehat di TV One, dan juga sebagai ibu dari satu orang anak. Wah, tepuk tangan buat dokter Raisa nih. Dokter Risa. Biasa dipanggil. Aku sempat kepo nih Instagramnya dokter juga dari waktu awal. Itu ternyata suaranya merdu banget teman-teman. Aduh, yang belum. bisa Harus aja. teman-teman di sini wajib banget ngikutin Instagramnya dokter Sasa juga karena Aduh, adem makasih. banget suaranya. Hobi sampingan. Hobi sampingan boleh. Tapi nanti kalau menghasilkan juga lumayan ya dok ya.
Oke, tema hari ini apa dok? Kita dok akan membahas tentang apa nih buat teman-teman hari ini? Oke, temanya pasti menarik ya. Temanya adalah karena sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan, jadi weekend ini. Nah, Iya, jadi kita betul. persiapan nih, gitu. Persiapan baik dari itu secara imannya, baik itu secara fisiknya, termasuk kulit juga yang akan kita bahas. Jadi bagaimana caranya untuk merawat kulit selama bulan Ramadan, gitu, selama kita berpuasa. Betul. Oke, Dokter Sasa sudah menyebutkan tema hari ini. Oke, kita langsung ke topik pembahasan yang pertama. Oke dok, aku tuh punya beberapa pertanyaan ya. Ini mungkin mewakilkan dari teman-teman juga. Apa sih, bagaimana sih ciri-ciri kulit yang sehat itu seperti apa? Iya, oke. Benar banget, pertanyaan yang memang bagus ya. Nomor satu ditanyakan adalah kulit sehat itu cirinya kayak gimana, supaya kita tahu ketika kulit kita sakit tuh kayak gimana juga gitu ya, kapan harus mulai dirawat gitu ya. Jadi kulit sehat itu adalah kulit yang tidak bermasalah. Tidak bermasalah berarti tidak ada jerawatnya, tidak ada fleknya, tidak iritasi, tidak kering gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Dicirikan dengan kulit yang glowing. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen dong kulit yang glowing ya kan, aku pengen kulitnya glowing. Rahasia untuk kulit glowing adalah bikin kulit kalian jadi sehat dulu gitu. Kalau misalnya kulit udah sehat, otomatis juga jadi glowing dengan sendirinya gitu. Terus juga kulit ditandai dengan dia lembab. Udah gitu juga dia plump gitu ya, dia nggak kasar gitu, halus gitu, dan terhidrasi dengan baik gitu. Dan ini nyambung juga sama bulan puasa. Di bulan puasa sebenarnya nggak banyak hal-hal yang kita rubah dari skincarean gitu ya, dari menjaga kulit. Cuman karena berpuasa kan kita kan makanan minumnya kan di waktu tertentu ya, sahur dan buka, otomatis berpengaruhnya ada juga pengaruhnya ke kulit gitu. Oke, gimana teman-teman? Sudah terjawab? Oke, lanjut ya dok. Untuk pertanyaan kedua nih dok. Porsi menjaga asupan makanan atau minuman yang baik untuk kulit saat berbuka atau sahur tuh gimana ya dok ya? Oke, masuk ya ke nutrisi. Oke. Nutrisi itu jadi basic yang sangat penting banget ya. Jadi sebelum teman-teman kan pasti pengen kulit yang sehat dong, melakukan perawatan lah, skincarean lah. Skincarean kadang-kadang juga kita tidak keberatan untuk beli yang agak lumayan gitu ya, untuk demi kulit yang bagus gitu. Sebenarnya orang-orang juga bela-belain untuk kulit yang bagus, tapi itu akan percuma kalau nutrisi kalian itu tidak terpenuhi gitu. Karena kan protein, mineral, vitamin itu membentuk kulit yang bagus gitu. Kita ngomongin kulit nih gitu. Kalau misalkan tanpa protein, mineral, vitamin dan gizi seimbang akan percuma gitu, hanya di luar saja. Justru yang paling penting adalah si nutrisinya harus dibetulkan dulu gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sama sebelum puasa, sama gitu. Ibaratnya ada nih, kalau misalkan teman-teman pernah dengar ada piringku gitu ya, misalkan piringnya bentuknya bulat. Nah, bagusnya setengah dari piring itu tuh diisi oleh buah dan sayur gitu ya, sayuran, buah dan sayur. Nah, bulat nih setengah udah si buah sama sayur, udah gitu setengahnya lagi kita bagi dua lagi nih, jadi seperempat dan seperempat gitu ya. Seperempatnya kita isi dengan protein ya, atau lauk pauknya, dan seperempat lagi kita isi dengan karbohidrat. Karbohidrat banyak, harus nasi aja, bisa nasi putih, nasi merah, bisa juga kentang, ubi gitu ya, pokoknya protein. Itu adalah porsi ideal yang dianjurkan. Kita misalkan kalau makan biasa 3 kali sehari ya, nanti puasa kita makan 2 kali sehari kan, sahur sama buka. Dan jangan juga lupa untuk tetap konsumsi buah-buahan nih. Kalau misalkan habis buka terus masih ada space nih, habis sholat raweh misalnya, ngemilnya itu pakai buah-buahan gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan di bulan puasa nih, pas buka puasa kita suka jadi melampiaskan rasa menahan laparnya kan. Kadang-kadang di depan itu udah ada apa coba, Mbak Melda tajil biasanya yang ini apa, yang pasti ada di mejanya? Yang harus gitu ya. Waduh, itu kalau buka puasa kalap dok, kayak mukbang mungkin. Iya kan? Dan kalau Indonesia banyak gorengan ya. Iya, pasti entah itu fresh, semua yang digoreng itu kayaknya bikin enak banget. Nah, jangan lupa boleh, cuman satu aja lah gitu, ambil gorengannya kan. Tapi jangan lupa buah-buahan ganti gitu, karena kan kita tetap harus
memenuhi nutrisi walaupun kita sedang berpuasa. Jadi jangan dijadikan karena puasa nih, jadi waktunya kurang untuk intake minum misalkan gitu. Minum juga kan sarannya Ya, kan betul. 8 gelas per hari ya. Kalau misalkan lagi Iya, nggak puasa betul. kita minum enak ya gitu. Tapi kalau lagi puasa gimana? Dok kan lagi puasa. Bisa kok tetap dipenuhi kebutuhan cairannya gitu. Tuh, teman-teman dengerin, gorengan boleh nih, tapi satu aja. Aja. Terus jangan tiap hari juga. Tuh, betul, jangan setiap hari juga karena kandungan minyak yang ada di gorengan tuh juga bisa mempengaruhi wajah juga ya dok. Jadi mungkin kalau yang jerawatan jadi apa namanya memicu lebih cepat atau lebih banyak keluar gitu ya dok jerawatnya. Betul. Betul, karena kan kalau misalnya kita makan yang goreng-goreng minyak-minyak, otomatis jerawat akan lebih berminyak ya untuk kulit yang berminyak ya. Terus ada pertanyaan dok, kalau misalkan yang kulit berminyak jadi berminyak, kalau kulit kering berarti boleh dong makan gorengan? Kan jadi lembab kulitnya ya? Enggak gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan face oil itu iya gitu, bukan gorengan yang kita makan itu enggak boleh. Jadi kalau face oil si minyaknya kita aplikasikan ke kulit, itu baik banget untuk kulit kering gitu, kayak misalkan olive oil atau Oke. misalkan VCO. Nah itu bisa diaplikasikan ke kulit kering sesering mungkin karena dia fungsinya adalah untuk mencegah penguapan dari air yang ada di kulit kita gitu. Jangan minyak goreng ya. Oh. Wah panjang nih, kayaknya kalau kita mau menjabarkan ini cuman jerawat aja dok. Kalau kulit kering, kulit Banget. apa yang kulit campuran Kombinasi. kulit kering, kulit kombinasi, kulit berminyak, kulit apa lagi banyak banget ya. Banyak. Cuma kan di bulan puasa ini kita lebih ke kulit kering kali ya, karena kan banyak di bulan puasa Oh iya yang betul. lupa makan sayurnya. Nggak puasa aja kadang-kadang suka lupa ya, apalagi kalau misalkan puasa ya. Pikirannya udah makanan yang pengen dimakan pas buka gitu. Jadi kita cenderung kalau misalnya lagi puasa, masalah kulit itu adalah kulit kering gitu. Jadi yang paling Betul. pertama adalah asupan cairan dulu dipenuhi nih, 8 gelas per hari. Itu bisa mungkin triknya ya, 8 gelas per hari itu pas sahur. Contohnya adalah bangun sahur 1 gelas, 1 sampai 2 gelas lah mulai. Udah gitu sampai 2 gelas ya, 2 gelas lah kita ambil. Udah gitu nanti beres makan sahur 1 gelas lagi. Udah gitu kita puasa nih, puasa. Nanti pas buka 1 sampai 2 gelas lagi, udah 5. Beres puasa 1 gelas lagi, nanti habis taraweh 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas. Tuh, jadi 8 deh. Gitu, minimal. Paket komplit. Paket komplit. Minimal ya guys. Minimal ya. Teman-teman diperhatikan tadi tips and triknya dari dokter cantik dari dokter Sasa. Jadi bisa besok diterapkan waktu berbuka, waktu sahur, habis terawih gitu cara minumnya. Ya. Oke, kita lanjut ke tema berikutnya atau topik berikutnya, Dok. Banyak banget juga nih pertanyaan yang berikutnya. Apa sih skincare yang baik untuk menutrisi dari luar selama bulan Ramadan nih, Dok? Karena kan tadi kita membahas kulit kering nih, karena kan bulan puasa kan kita kurang minum ya waktu siang atau berkegiatan. Jadi skincare apa sih yang bisa kita pakai saat bulan Ramadan atau waktu puasa gitu. Iya. Pokoknya sebelum skincare ingat dulu nutrisi tadi udah dibahas sebelumnya ya. Nutrisi itu penting banget, protein, vitamin, mineral penting banget gitu. Terus kalau skincare karena kulitnya cenderung kering, berarti kalian harus aplikasiin moisturizer yang lebih sering lagi. Skincare kayak biasa kita sehari-hari nih, kayak cuci muka, biasa suka pakai toner juga gitu ya. Jadi moisturizer itu akan jadi sangat penting di sini gitu. Moisturizer fungsinya adalah untuk menahan cairan di kulit kita tetap di situ gitu. Dan dipakainya berulang karena lagi puasa, pakai sesering mungkin dibutuhkannya, seperlunya, bukan seperlunya apa ya? Ketika kita butuh gitu, saat kita butuh. Karena kalau misalkan kulit kering itu dia akan cenderung gampang tertempel sama bakteri, jadinya kan jadi gampang gatal, udah gitu dia gampang keriput juga gitu kan. Terus udah gitu tadi minum ya udah, skincare udah gitu, maksudnya sunscreen bakal jadi penting karena sinar UV juga dia mempengaruhi juga nih kulit yang kering gitu ya. Sinar UV banyak banget dampaknya.
bikin kulit kering. Terus juga ada penuaan dini ya, penuaan juga itu disebabkan banyaknya dari sinar UV juga. Jadi sunscreen wajib dipakai minimal SPF 30, diulang 3-4 jam. Jadi untuk teman-teman yang sunscreen belum diulang, masih pakai di pagi hari aja, yang di rumahnya walaupun nggak keluar nggak pakai sunscreen, sekarang harus udah mulai pakai sunscreen minimal SPF 30, diulang 3-4 jam gitu. Skincare terus udah gitu itu sih sunscreen, terus moisturizer, terutama moisturizer. Terus tadi seperti yang dibilang minyak gitu, face oil ya. Tadi ada yang komen katanya kalau minyak enggak dulu dok, lagi mahal. Bukan minyak goreng ya, minyak untuk wajah kayak castor oil atau PCO atau minyak-minyak wajah lainnya itu bagus gitu, karena fungsi minyak itu adalah untuk menahan air dalam kulit supaya tidak gampang terjadi penguapan gitu ya, jadi nggak gampang kering kulitnya gitu. Skincare sih itu. Oke, berarti penerapan skincare setiap kulit pasti berbeda juga ya dok ya. Jadi untuk kulit kering tuh kandungannya apa aja, untuk kulit berminyak tuh kandungannya apa aja gitu. Itu kalau misalkan untuk bulan puasa gitu tuh tapi ini ya dok, skincare-nya itu nggak yang, kalau misalkan ada yang mungkin kita menyebutkan produk A atau produk B gitu. Kalau untuk spesifikasi kandungan sendiri dari tipe-tipe kulitnya itu yang paling penting apa sih dok untuk masing-masing tipe kulit gitu? Oke, jadi gini, moisturizer tadi penting kan ya. Nah, moisturizer itu dia ada tiga jenis ibaratnya gitu ya. Dia ada yang humectant. Humectant tuh dia jadi untuk menahan air di dalam kulit gitu ya. Terus juga ada yang emollient dia menahan air juga, sama yang occlusive. Kalau occlusive dia lebih melembabkan lagi. Nah, kalau misalkan lebih gampangnya gini, kalau misalnya kulitnya yang tipenya yang berminyak gitu ya, cari pelembab-pelembab yang nggak begitu kental gitu, kayak dia teksturnya creamy gitu ya. Nah, itu untuk melembabkan gitu. Kalau misalkan dia kulitnya lagi kering nih, pakainya yang bentuknya lebih creamy, agak thick lagi. Kalau yang kering banget, apalagi dia gampang eksim gitu ya, atau atopic skin, kering sekali gitu, gampang gatel, boleh pakai yang bahan dasarnya kayak jelly, contohnya kayak petroleum jelly atau ceramide begitu termasuk gitu. Jadi memang tetap sih utamanya adalah si pelembab ini kalau dihubungkan dengan bulan puasa ya, karena kita banyak kehilangan cairan biasanya gitu. Jadi harus tetap penuhi kebutuhan cairan. Terus ada lagi pertanyaan, dok, aku tuh kalau suka ngopi tuh gimana? Boleh nggak sih minum teh sama kopi? Teh ya, kalau teh sebenarnya boleh. Teh sebenarnya bagus gitu ya, karena dia mengandung banyak antioksidan gitu. Cuman kalau lagi di bulan puasa lebih baik jangan dulu. Kenapa? Karena teh itu kan dia ada sifat diuretiknya, atau dia tubuh kita tuh jadi menarik air, jadi ntar lebih banyak air yang dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau lagi puasa kan takutnya malah jadi kurang cairan. Jadi lebih baik teh sih jangan dulu. Teh, kopi gitu ya, itu jangan dulu. Ntar bikin takutnya kulit kering jadi tambah kering lagi gitu. Jadi air mineral aja. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa dari dokter Sasa ini. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya kita juga mengarah ke perawatan juga sih dok, tapi ini lebih ke bibir ya dok. Jadi kan kita kalau puasa itu kan bibirnya pecah-pecah, mungkin ada yang tipe bibirnya pecah-pecah nih dok. Jadi gimana sih cara mengatasinya saat berpuasa itu biar bibirnya itu nggak pecah-pecah, karena kan kalau siang itu kita nggak bisa minum ya dok. Kalau pas bibir pecah langsung minum ya. Jadi kalau bibir pecah-pecah sebenarnya sama aja kayak ngerawat kulit gitu kan. Dia kan bagian dari tubuh kita juga, jadi nutrisi penting. Terus juga lip balm ya akan jadi penting banget gitu, apalagi di bulan puasa gitu, dipakai berulang, tapi hati-hati jangan sampai ketelan ya. Jadi memang utamanya memastikan asupan harian air di tubuh kita tuh cukup gitu. Itu terus juga kalian bisa coba rutin untuk eksfoliasi gitu. Kalau misalnya setiap hari, kalau sambil gosok gigi, terakhirnya udah disikat bersih, sambil disikat bibirnya, tapi dengan lembut aja gitu ya, untuk menghilangkan sel kulit mati. Gitu. Atau bisa juga pakai scrub, bisa bikin sendiri, misalkan dari gula pasir, ambil yang nggak begitu kasar,
Udah gitu dicampur sama madu boleh, udah gitu ke bibirin. Tapi jangan pas siang-siang pas lagi puasa ya. Pas udah buka puasa aja dilakuin. Nanti ketelan. Tapi kalau yang lagi dapat halangan boleh mungkin. Tadi tipsnya bisa digunakan waktu hari-hari ya dok ya berarti. Iya ya, untuk hari-hari. Gitu. Terus juga ini penggunaan make up ya. Penggunaan make up Oh ya. contohnya adalah ini ya lipstick gitu. Jadi lebih bagus sih cari lipstick yang dia ada kandungan vitamin E gitu. Karena kan vitamin A, C, E Oke. kayak akan antioksidan dia bagus untuk kulit dan juga mukosa termasuk bibir ya. Gitu. Jadi terus kalau misalkan kita udah beres beraktivitas, jangan lupa bersihkan dengan bersih, jangan sampai dibawa tidur gitu sih make up termasuk sama si lipstick juga. Itu bisa bikin kasihan nanti nangis si kulit sama mukosanya. Oh ya. Kalau misalkan kayak ada beberapa pernyataan nih dok, jadi ada lipstick malah membuat bibir hitam atau pecah-pecah nih dok. Itu mitos atau fakta ya dok ya sebenarnya dalam medisnya itu? Bibir kan 50-50 ya, tergantung kita pinter-pinter pilih produk. Kalau misalnya si produknya itu ada skincare-nya dan kita pinter-pinter cara aplikasiinnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita benar cara aplikasinya, misalkan kita pakai lip balm dulu nih, nggak langsung nempel, itu akan ada pelindung dulu ya, nggak langsung nempel si lipstiknya, itu akan lebih bagus. Terus cari si lipstiknya yang memang dia mengandung skincare gitu, dan kalau misalnya udah beres beraktivitas jangan lupa dibersihkan dengan bersih gitu. Oke. Gimana teman-teman? Karena di sini tuh banyak sekali teman-teman di sini kan kebanyakan tuh sudah ibu-ibu gitu dok. Jadi mungkin udah malam nih habis keluar atau ada kegiatan dari luar langsung tidur gitu. Iya kan? Lupa Capek gitu. membersihkan make up gitu. Jangan harus dibersihin wajib ya. Tuh teman-teman dengerin, bersihin make up waktu mau tidur itu wajib. Karena nanti takutnya kulitnya menangis. Oke. Ini topik terakhir ya dok ya. Menyangkut kolagen nih dok. Gimana sih peran kolagen untuk kulit kita gitu? Apalagi kita waktu pas mau menyambut bulan puasa nih dok, atau waktu kita menjalankan puasa gitu. Oke. Kebanyakan orang tahu kolagen ini adalah penting untuk kulit ya. Tapi sebenarnya kolagen itu banyak sekali di dalam tubuh kita, nggak untuk kulit aja. Dia juga membentuk tulang rawan, membentuk jaringan ikat, termasuk kulit juga gitu. Nah, kolagen itu apa sih? Sebenarnya kolagen itu adalah protein loh, teman-teman. Kolagen itu adalah protein yang tubuh kita pun sebetulnya menghasilkan protein ini gitu. Jadi kolagen ini dia sebagai ibaratnya tiangnya gitu. Kalau untuk kulit kita berbicaranya ya, dia ibaratnya tiang, dia diproduksi oleh sel yang namanya fibroblast. Nah, selain kolagen, fibroblast juga memproduksi sel yang lain, kayak contohnya memproduksi senyawa yang lain gitu ya, seperti elastin, udah gitu hyaluronic acid, glucosaminoglican, itu udah diproduksi oleh si fibroblast yang fungsinya sebagai semen. Jadi kalau tadi tiangnya adalah si kolagen, si semen-semennya untuk menyatukannya itu adalah si tadi aku sebutin kayak elastin, hyaluronic acid, glucosaminoglican gitu. Jadi itu membuat struktur gitu ya, struktur kulit menjadi kenyal, menjadi plump, ada teksturnya gitu ya, nggak keriput, nggak kering. Ketika kita kekurangan kolagen, apa sih yang terjadi pada kulit? Tentu saja kulit kita dia akan jadi kusam, udah gitu dia keriput, pecah belah gitu ya, terus udah gitu juga nggak glowing gitu ya, kering banget lah pasti gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa nutrisi yang kita makan juga itu mengandung kolagen. Berapa sih kebutuhan kolagen yang dibutuhkan per hari? Itu 2,5 gram sampai 10 gram setiap harinya bisa kita dapatkan dari berbagai sumber makanan. Gitu contohnya kayak ikan-ikanan, dia banyak asam lemak, kolagen yang bagus juga untuk kulit. Udah gitu juga sayur-sayur, buah juga itu sama ya. Cari makanan-makanan yang berwarna-warni, karena semakin warnanya bervariasi, semakin beda-beda juga antioksidannya yang bagus untuk kulit kita. Juga vitamin C, A, C, E itu bagus untuk kulit. Vitamin ini, vitamin C juga ya, dia dia tuh kayak menstimulasi pembentukan kolagen di dalam tubuh kita gitu. Jadi kolagen itu sebenarnya dia protein yang bisa kita dapatkan dari si makanan gitu.
Oke, mantap banget penjelasannya Oh, Dokter Sasa dan ini. biasanya kolagen itu dia Ya. tuh mulai menurun tuh di usia 30 tahun gitu. Dan pada usia Oh, oke. pada usia 50, kolagen kita tuh berkurang sebanyak 50%. Gitu, banyak ya berkurangnya. Kali ya. Tapi bisa ditabung nggak? Nggak bisa ditabung karena kalau misal, jadi kita harus terus-terusan menjaga nutrisi lah ibaratnya kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti berkurang, aku mau dari sekarang deh minum yang banyak, makan makanan yang banyak kolagennya deh gitu ya. Nggak bisa juga karena kalau ada yang masuk tubuh kita juga biasanya ada degradasinya, ada yang dikeluarin juga gitu. Makanan-makanan yang banyak kolagen tadi udah ya, termasuk ini apa kayak sup eh, kaki sapi, misalkan ada tulang rawannya tuh, dia itu banyak Ya. banget juga kolagen, kacang-kacangan juga itu banyak kolagennya. Tuh teman-teman, kita mendapatkan ilmu baru nih dari Dokter Sasa nih tentang peran kolagen nih di kulit kita gitu. Itu sih beberapa pertanyaan mungkin yang banyak ditanyain ya Dok ya. Buat teman-teman aku mau menginformasikan, jadi teman-teman bisa tanya nih di sini karena kita ada sesi tanya jawab sama Dokter Sasa, nanti bakal kita pilih pertanyaannya dan langsung dijawab sama Dokter Sasa nih. Tuh. Ya. Ini aku yang pilih atau Dokter Sasa yang pilih nih buat pertanyaannya nih? Sebentar. Boleh Mbak Mele yang pilih boleh. Oke, aku pilih salah satunya. Banyak ya pertanyaannya. Oke, dari Kak Meilina nih dok. Kak Meilina tanya nih, mau tanya lagi dok, apakah double cleansing itu penting? Terus kalau nggak dilakukan, apakah akan mempengaruhi kinerja skincare? Oke. Jadi double cleansing, harus tahu dulu. Double cleansing itu apa sih? Bukan dua kali cuci muka, bukan dua kali cuci mukanya, tapi membersihkan muka dengan dua pembersih yang beda larutnya gitu. Jadi yang pertama adalah facial wash yang dia larut air, yang satu lagi adalah cleanser yang dia larut minyak gitu. Jadi yang terbuat dari minyak gitu. Jadi kalau misalkan dia facial wash yang bahan dasarnya air, dia bisa membersihkan kotoran-kotoran debu yang larut air. Kalau misalkan yang bahan dasarnya minyak atau misalkan balm gitu ya, nah dia bisa membersihkan kotoran-kotoran yang larut minyak. Karena kalau misalkan kita cuma pakai facial wash yang larut air, itu biasanya di kulit kita masih nempel dengan bahan yang dia hanya bisa larut pakai bahan dasar minyak gitu. Itu yang dinamakan double cleansing gitu. Jadi kalau misalkan larut air sih debunya hilang, cuman ada debu-debu yang dia larut minyak yang nggak bisa hilang. Nanti kalau misalnya numpuk, ya mungkin dia bisa akan jadi masalah lebih lanjut. Jadi pentingnya double cleansing adalah itu. Apakah mempengaruhi ke kinerja penyerapan skincare? Mempengaruhi. Kalau misalkan kita membersihin mukanya nggak bersih dan masih ada kotoran yang nempel gitu ya, terakumulasi terus, otomatis dia menyumbat pori-pori. Jadi skincare yang masuk juga nggak akan bisa masuk karena pori-porinya tersumbat. Oke, terima kasih dokter Sasa jawabannya. Bagaimana Kak Meilina ya? Oh Meiliana, apakah sudah terjawab? Semoga sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ini ada dari Nur Hayati. Dok mau tanya apa benar berapapun mahalnya krim wajah kalau tidak menjaga nutrisi dengan baik, apakah tidak ada hasilnya tidak ada hasilnya krimnya? Bener. Jadi maksudnya gini loh, karena kita kan jaga badan supaya sehat ya, dan tubuh kita tuh kan dibuat dari nutrisi yang kita makan gitu, yang tadi udah sebutin, protein, vitamin, mineral, karbohidrat, termasuk lemak juga gitu. Dia membangun struktur kulit kita gitu ya, membangun kelembapan. Itu dari mana sih? Dapatnya dari makanan yang kita makan. Skincare dibutuhkan untuk melengkapi gitu ya, untuk melengkapi kayak contohnya pakai sunscreen kita agar terhindar dari sinar UV, karena tubuh kita nggak punya tuh sunscreen alami gitu, kita harus pakai produk. Atau kalau kulit kita kering, tambahlah moisturizer gitu, karena kulit kita emang kering nih, dia belum cukup untuk bikin kulit kita terhidrasi, tambahlah moisturizer. Jadi kalau misalkan nutrisinya kurang, tapi biasanya sih kasus contohnya malnutrisi atau yang orang-orang yang kurang gizi ya, itu otomatis akan terlihat kusam kulitnya. Dia mau pakai skincare segimanapun, karena dia ibaratnya belum ada si tiangnya nih, ibaratnya nih ya, tiangnya ini belum ada, fondasinya belum ada, skincare yang masuk pun dia nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Karena ada beberapa skincare juga yang dia cara kerjanya adalah bekerja dengan zat yang udah ada di dalam tubuh kita,
sinkron gitu. Oke. Jadi sebelum skincare sebenarnya dikerjakan barengan aja gitu, nutrisi terpenuhi, skincare juga tetap jalan gitu. Oke, jadi seperti itu guys untuk jawaban dari pertanyaan Olahraga jangan tadi. lupa juga. Nah, tuh olahraga. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Dari Kak Andri Sofia nih Kak, kalau untuk kulit wajah yang sedikit berminyak, tapi berjerawat di pipi dan dagu, bagusnya pakai skincare yang mengandung apa ya Dok ya? Oke, sebenarnya nggak masalah ya mau jerawatnya timbul di pipi atau di dagu atau di jidat, itu nggak ada hubungannya sama apapun. Jerawat bisa muncul di mana aja. Karena kan ada tuh mitos-mitos yang bilang kalau misalkan jerawatnya muncul di dagu, kamu punya penyakit ginjal misalnya, atau misalkan di pipi punya penyakit apa. Nah, itu sebenarnya mitos. Itu jerawat dia bisa muncul di mana aja gitu. Yang perlu kita highlight nih untuk orang yang kulitnya berminyak atau yang sering jerawat, kurangi makanan dengan indeks glikemik tinggi atau yang mengandung gula tinggi. Karena kalau kita makan makanan yang gulanya tinggi, itu akan membuat kelenjar minyak jadi lebih aktif. Jadi kulit jadi semakin berminyak dan gampang jerawatan. Tetap ya dari nutrisi dulu pertamanya gitu. Jadi percuma nih. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita nggak memperbaiki makanan, skincare aja terus, oke jerawatnya mungkin sembuh, tapi nanti balik lagi karena kita punya kebiasaan yang belum kita pangkas juga. Ibaratnya kayak mangkas rumput, kita cuma pangkas atasnya doang, tapi akarnya nggak kita cabut gitu. Jadi kita perlu perbaiki kondisi kulit kita yang lagi bermasalah itu dari akarnya. Jadi makanan itu glycemic index tinggi kalau untuk dirawat, sama sunscreen jangan lupa tetap digunakan. Oke, berarti lebih ke gaya hidup ya Dok yang harus diubah dulu ya. Porsi yang lebih banyaknya. Oke, jadi seperti itu Kak siapa tadi? Kak Andri Sofian untuk jawaban dari Dokter Sasa. Semoga sudah terjawab. Udah 3 ya Dok pertanyaannya ini. Iya. Banyak banget nih pertanyaannya. Oke. Kasih satu lagi deh, kasihan banyak yang nanya soalnya. Oh iya, ini teman-teman masih ada satu lagi ternyata Dokter Sasa mau menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Aku pilih dulu ya Dok. Oh ya, dari Kak Itayak nih Dok. Dok mau tanya nih, kalau punya asam lambung, apakah itu membuat kulit jadi kering ya Dok? Enggak ngaruh. Enggak berpengaruh, asam lambung sama kulit enggak berpengaruh, kecuali misalkan asam lambung kamu jadi malas minum, jadi kulitnya kering, tapi enggak ngaruh. Asam lambung enggak ada pengaruhnya sama kulit ya. Kecuali misalkan asam lambungnya kronik tadi, misalkan asam lambungnya kronik nih, jadi kamu jadi malas makan. Nah, itu ngaruhnya. Punya asam lambung kamu jadi malas makan, jadi makannya sedikit. Karena makannya sedikit, jadi nggak aware sama nutrisi apa yang kita perlukan nih. Dalam satu hari tidak tercukupi tuh. Lama-lama kulit bisa jadi kering. Tapi nggak langsung ya, kayak sekarang nih sakit lambung kulit langsung kering, nggak kayak gitu. Gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman jawabannya. Jadi ternyata kita tuh membahas banyak banget ya, udah sampai ini Iya. A sampai Z, kalau ada Z lebih lagi ya. Iya, seru banget emang kalau bicara masalah kulit. Ternyata banyak banget yang kita bedah di sini. Dan kita dapat ilmu baru nih dari dokter untuk teman-teman di sini yang bergabung. Jadi jangan bersedih, mungkin yang belum sempat nyimak video hari ini karena mungkin ada kegiatan, nanti kita bisa save di reels kita, jadi nanti bisa dilihat lagi live-nya yang belum sempat bergabung dari awal nih ya Dok ya. Iya, betul. Oke, udah cukup. Oke, Dokter Sasa, ternyata waktu kita sudah habis. Cepat banget ya. Iya, cepet banget. Terima kasih dokter untuk waktunya hari ini, sudah memberikan kesempatan untuk kami tim Amote bisa berbincang sama dokter Sasa. Semoga penjelasan dokter Sasa bisa sampai ke teman-teman yang bergabung hari ini dan nanti yang melihat live hari ini.
Amin. Terima kasih banyak semua yang udah mau apa? Udah mau membuka hatinya dan pikirannya untuk bergabung karena sharing is caring. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat Betul. diaplikasikan ya. Nggak hanya cuman dilihat aja tapi diaplikasikan. Katanya kalau misalkan dapet ilmu tapi nggak diaplikasikan itu sama dengan korupsi. Aduh, berat banget ya dokter, kayak korupsi. Pokoknya diaplikasiin aja, semoga puasanya pada lancar, semoga terhindar dari masalah kulit, Amin. cukupin nutrisinya. Nanti kapan-kapan kita live lagi ya Mbak Milda. Boleh banget dok, karena ini seru banget karena kita bakal ngebahas lebih panjang nih, kayak kalau durasinya panjang nih, lebih panjang lagi pembahasannya. Oke, terima kasih dokter Sasa. Semoga sehat selalu dan keluarga juga sehat selalu, lancar rezekinya. Kami dari tim Amote mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk dokter Sasa. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang ada di sini dan bisa Amin. berbincang lagi. Doa yang sama juga untuk Mbak Milda dan untuk semua teman-teman yang nonton live ini ya. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih dokter. Iya. Terima kasih dokter. Dah. Oke, baik. Seperti ini apa sih? Apa namanya? Aku jadi ngeblank. Cukup seru juga ya ngobrol sama dokter Sasa untuk hari ini. Semoga teman-teman menambah ilmu baru dan kita mau mohon maaf banget, mau minta maaf buat teman-teman yang mungkin ada menuliskan komen atau pertanyaan tentang tema hari ini tapi nggak sempat kebaca karena ini menumpuk banyak banget, tapi yang udah memberikan komen di sini aku ucapin makasih banget dan makasih banget udah menyempatkan waktunya untuk bergabung live hari ini. Jadi jangan lupa stay tune terus stay tune terus info dari Amote karena karena mungkin besok live berikutnya kita bakal ada guest lagi, ada tamu yang lebih spesial lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan ada kesempatan untuk teman-teman yang belum tersampaikan pertanyaannya, belum terjawab pertanyaannya, nanti di live berikutnya bisa dijawab dengan dokternya gitu. Oh iya teman-teman, jangan lupa aku bakal ngasih spoiler di sini aja ya. Jadi Amote bakal ngadain giveaway. Giveaway-nya itu bakal kita share besok hari Sabtu. Jadi jangan sampai nggak ikutan karena hadiahnya menarik banget. Bakal kita share pokoknya besok Sabtu. Pantengin terus sosial media Amote, Facebook, Instagram, fanpage, TikTok, Twitter karena banyak banget info di situ. Dan jangan lupa ikutan karena hadiahnya menarik banget. Ada berapa macam hadiahnya? 3 ya? Ada 3 macam hadiah dan itu oke banget pokoknya. Iya. Bakal ada 10 pemenang untuk giveaway besok. Besok bakal kita share. Oke, sekian aku undur diri untuk live hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya bisa bergabung, dan aku dan tim Amote dan perwakilan dari Dokter Sasa mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan puasa, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa tetap minum Amote 2 kali sehari. Jadi kalau minum Amote untuk waktu puasa itu buka dan sahur ya. Tetap buka dan sahur, jangan pagi ya. Tapi tetap ya makan dulu. Jadi buka dulu pakai
makanan menu pembuka kalian, nanti baru setelah itu minum amote gitu. Jadi walaupun puasa tetap dijaga nutrisinya biar kulitnya tetap glowing, tetap cerah, tetap lembab karena prepare buat lebaran. Kalau sekarang kan bisa nih lebaran. Jadi kayak nanti ketemu teman-teman atau yang mau berbuka puasa sama reunian dari sekolah-sekolah nanti kelihatan lebih glowing, cakep gitu pokoknya kulitnya. Oke, terima kasih. Aku undur diri dari tadi ngomong undur diri namanya. Aku undur diri. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga kita punya kesempatan lagi di lain waktu dengan tamu yang lebih spesial lagi. Aku Melda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.